Sucikan hatiku, ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR. Undang-undang yang lebih dikenal dengan Omnibus Law ini adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di kancah internasional. Namun seperti diprediksi, tentunya tidak ada peraturan yang dapat memuaskan semua pihak. Penolakan akan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat marak di dalam beberapa hari terakhir ini, terutama dari kalangan buruh dan juga mahasiswa. Sebagai negara demokrasi, pemerintah tidak dapat melarang adanya demonstrasi. Yang dapat pemerintah lakukan adalah hanya meredam. Namun sangat disayangkan, demonstrasi tersebut cenderung bersifat anarkis dan juga disusupi oleh hoaks-hoaks yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kepolisian telah mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk waspada akan hoaks-hoaks yang beredar. Begitu banyak informasi-informasi yang menimbulkan ketakutan dan yang tidak benar mengenai cipta kerja ini. Di saat seperti ini, masyarakat Indonesia sangat merindukan adanya persatuan dan juga kedamaian. Di dalam perjanjian lama, kedamaian itu disebut shalom. Pada dasarnya, shalom itu berarti komplit atau utuh. Jadi pada saat Yosua mengatakan akan mendirikan mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, itu adalah shalom. Batu-batu yang shalom. Begitu juga Ayub, pada saat dia menghitung domba-dombanya, tidak ada yang hilang dan semuanya di dalam keadaan yang aman. Disebut shalom. Seperti Daud, pada saat dia mengantar makanan kepada abang-abangnya yang sedang berperang, dia menanyakan, apakah mereka shalom? Jadi kita bisa lihat bahwa shalom ini merujuk kepada kehidupan yang kompleks. Banyak sekali hal yang variabel di dalam kehidupan kita. Banyak perubahan, banyak ketidakpastian. Sehingga jika ada unsur-unsur di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai, maka shalom itu breakdown, runtuh. Dan perlu dilakukan pemulihan atau restorasi agar kembali dapat utuh dan sempurna.
Dan siapa yang dapat melakukan pemulihan tersebut? Yesaya mengatakan akan adanya Raja Damai dan pemerintahannya tidak berkesudahan. Ini menggambarkan bahwa manusia setelah jatuh ke dalam dosa, terpisah, breakdown dari penciptanya. Sehingga perlu dilakukan restorasi atau pemulihan. Dan Raja Damai inilah yang akan kembali merekatkan hubungan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lebih jauh dia mengatakan bahwa Yesus Kristuslah damai sejahtera kita, shalom kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu dosa. Dan yang lebih hebat lagi, bahwa shalom tersebut, damai sejahtera tersebut, Tuhan berikan kepada kita. Injil Yohanes mengatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena damai sejahtera ini datang dari pencipta kita. Sebagai pengikut Kristus, gantinya kita gelisah dan gentar. Di dalam situasi seperti sekarang ini, kiranya segala ucapan-ucapan kita, segala postingan-postingan kita, segala chattingan-chattingan kita di sosial media tidak memperkeruh suasana, tidak menyebarkan hoaks-hoaks yang tidak bertanggung jawab, tetapi membawa kedamaian, membawa damai sejahtera bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Marilah kita doakan agar bangsa ini dapat shalom, utuh, dan sejahtera. Karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan kita. Seperti Nabi Yeremia katakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Atas nama Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios. Adalah doa dan harapan kami agar kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan dan ada di dalam keadaan sehat. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai peribadatan kita. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Shalom. Halo anak-anak semua, selamat Hari Sabat. Hari Sabat ini saya mau menceritakan satu cerita yang sangat luar biasa tentang seorang anak perempuan. Sebelumnya kita buka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Pelajaran dari cerita ini adalah kita melayani Tuhan ketika kita berdoa untuk yang sakit. Jairus adalah seorang yang sangat penting. Dia mempunyai jabatan penting di Ka'bah, tapi itu nggak penting dan tidak menolong. Anak perempuannya sedang sakit dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Tapi Pak Jairus tahu bahwa ada seorang yang dapat membantu. Dia sudah dengar tentang mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Dia dengar Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi akhirnya Jairus pergi untuk mencari Yesus. Jairus menemukan Yesus di tengah orang banyak di rumah Matius orang Lewi. Lalu Jairus berjalan menghampiri Yesus dan berlutut di kaki Yesus. Lalu dia sambil menangis berkata, "Anak perempuan saya hampir mati. Yesus, datanglah dan letakkan tanganmu di atas anak saya, supaya anak saya bisa disembuhkan dan hidup." Tapi sebelum mereka sampai, ada seorang bapak berlari-lari menghampiri mereka, lalu berkata, "Tidak usah mengganggu Yesus lagi. Maafkan saya. Anak Anda sudah meninggal beberapa menit yang lalu." Tapi Yesus tidak menghiraukannya dan berkata, "Saya dapat membuat menjadi lebih baik." Waktu mereka sampai di rumah, mereka melihat orang-orang menangis dengan keras. Lalu Yesus meminta semua diam di luar. Hanya tinggal Bapa dan Ibu Jairus dan Yesus dan beberapa orang yang melayani Yesus diizinkan untuk masuk ke dalam rumah bersama Yesus. Anak perempuan yang kecil sedang berbaring di atas tempat tidur. Matanya tertutup dan dia terdiam. Lalu Yesus memegang tangannya dan berkata, "Anak kecil, dengarkan saya. Bangkitlah." Lalu dengan tiba-tiba anak kecil itu mulai bernapas. Matanya terbuka. Lalu anak itu bangun dan tersenyum. Dan Yesus pun tersenyum juga. Kemudian Yesus berkata kepada Ibu Jairus, "Berikan anak ini sesuatu untuk dimakan." Bapak dan Ibu Jairus sangat bersukacita. Yesus sudah mendengar tangisan minta tolong dari Pak Jairus. Yesus tetap datang, walaupun orang mengatakan sudah terlambat. Dan sekarang anak itu sudah hidup kembali. Mereka bersukacita. Mereka minta tolong pada Yesus. Mereka bersukacita karena Yesus mendengar. Mereka sangat bersukacita karena anak perempuan mereka sudah sembuh dan hidup kembali. Yesus mencintai anak perempuan kecil itu. Dan Yesus pun mencintai ayah dan ibu juga. Yesus senang untuk mendengarkan mereka. Dan tahu nggak anak-anak, bahwa Yesus mengasihi kalian semua juga. Yesus selalu mendengarkan kalian ketika kalian berbicara kepada Yesus melalui doa. Sejak ku kenal Tuhanku, hidupku bahagia. Sejak ku serahkan hatiku, berkatnya terjadi.
Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love Him bestows. Each day is like heavens, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Semakin lama melayani Tuhan, berkat-Nya bertambah padaku selalu. Setiap hari aku semakin bahagia melayani Tuhan, semakin bahagia. Tiap hari aku semakin bahagia melayani Tuhan, semakin Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua, keluarga besar Jemaat Makarios. Bersama juga mungkin pada Sabat ini ada tamu-tamu yang ikut berpartisipasi mengikuti acara ibadah Gereja Makarios. Saudara-saudara sekalian, senang sekali oleh karena pada Sabat ini kembali kita boleh bertemu di dalam acara Sekolah Sabat, di mana pada saat ini kita telah memasuki pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua. Dan judul pelajaran Sekolah Sabat adalah keluarga. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum saya lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena pada Sabat ini, kembali kami boleh datang kepada Tuhan, dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah urapan kuasa dari Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kami, agar bila mana hamba-Mu bersama dengan para narasumber akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat, itu semua boleh berasal daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami yang mendengarkan. Berkati ibadah kami sepanjang Sabat ini, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Keluarga. Ayat hafalannya terdapat dalam Amsal 1 ayat 8, dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Saudara-saudara sekalian, di dalam keluarga sudah pasti ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Di mana seorang ayah akan memberikan pendidikan, dan seorang ibu akan memberikan pengajaran. Kehidupan masing-masing kita dari sejak masing-masing kita lahir hingga meninggal, itu semua adalah satu proses. Dan sudah tentu ada proses belajar. Di dalam rumah tangga, dikatakan bahwa rumah tangga adalah ruang sekolah pertama bagi setiap manusia yang dilahirkan. Sejak dari masih bayi,
terus anak-anak, itu harus diberikan pengajaran. Dan pengajaran apa yang harus kita berikan? Sudah pasti pengajaran tentang kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terutama adalah hukum-hukumnya. Saudara-saudara sekalian, pendidikan rohani melalui doa, pujian, bacaan firman Tuhan dilakukan di dalam rumah tangga. Dan tentu saja disesuaikan dengan usia dari anak-anak kita. Dan pelajaran-pelajaran ini diberikan melalui lisan, melalui tulisan, dan yang lebih penting, ini yang harus kita perhatikan. Bila mana kita memberikan contoh kepada anak-anak, adalah kehidupan masing-masing kita di dalam rumah. Saudara-saudara sekalian, seorang ayah akan memberikan dasar-dasar kebenaran. Dan seorang ibu akan mengulang-ulanginya kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang ibulah yang lebih banyak bersama dengan anak-anak. Saudara-saudara sekalian, sistem pendidikan pertama di dunia ini terjadi di Taman Eden. Dan ini adalah model atau sistem pendidikan keluarga. Ini adalah pendidikan non formal. Di mana, ini yang menarik, di mana pada saat itu Allah Bapa sebagai guru dan Adam dan Hawa adalah murid-muridnya. Dan sistem ini berlanjut setelah manusia jatuh di dalam dosa. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan adalah pelajaran tentang Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kasih Allah, tentang penciptaan, tentang hukum, dosa, tentang penebusan, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa dididik oleh Tuhan, itu pun ada hasil yang tidak baik yang terjadi. Kenapa? Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Begitu juga selanjutnya, ketika Kain dan Habel dididik oleh Adam dan Hawa, ada hasil positif dan juga ada hasil negatif yang muncul di dalam pendidikan. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, dikatakan bahwa Alkitab tidak memberikan dengan rinci bagaimana Yesus menjalani kehidupannya sejak dia lahir hingga usia 12 tahun dan hingga usia 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya. Tapi ini harus kita perhatikan. Menurut kebiasaan orang Yahudi, anak-anak orang Israel atau anak-anak orang Yahudi akan mendapatkan pendidikan agama dan dari kehidupan sehari-hari, baik melalui orang tua mereka, sekolah di rumah, mereka berdoa, dan sekolah rabi-rabi. Pada waktu itu berarti sudah ada homeschooling. Yesus tidak mendapatkan pendidikan, baik di sekolah, di rumah, maupun sekolah rabi-rabi. Nah, bagaimana, ini jadi pertanyaan, bagaimana Yesus mendapatkan pendidikan yang baik? Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan, Yesus mendapatkan pendidikan agama yang baik melalui kedua orang tuanya. Dan khususnya Maria, ibunya. Alkitab tidak memberikan dengan rinci bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Sejak dia usia 12 tahun dan hingga dia berumur 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya. Di sini kita bisa perhatikan Yesus dididik oleh orang tuanya. Dan kembali lagi, menurut kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka akan mendapatkan pendidikan di rumah. Dari kehidupan mereka sehari-hari, baik melalui orang tua mereka dan penyembahan mereka kepada Tuhan, dan tentunya pada waktu ada juga sekolah rabi-rabi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana peran dari Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, ini adalah satu peran yang sangat penting di dalam kehidupan dari Yesus. Di mana dengan peran dari kedua orang tuanya, Yesus dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana kita lihat Yusuf dan Maria pada waktu itu, pada saat ini juga kita sebagai orang tua memiliki peranan yang penting
untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan, ilmu dari orang tua sangatlah penting kepada anak-anak. Melalui apa? Melalui bacaan. Apa yang didengar, apa yang dialami orang tua, kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dasar-dasar hidup dan kebenaran itu harus kita ajarkan kepada mereka. Namun saudara-saudara, ilmu itu tidak akan bermanfaat jika kita sampaikan kepada anak-anak kita melalui teori maupun praktik yang tidak sesuai. Dan komunikasi bisa terjalin dengan baik bila mana orang tua dan anak-anak memiliki hubungan yang baik. Memiliki hubungan yang sehat dan baik antara orang tua dan anak-anak. Itulah sebabnya membangun hubungan melalui pergaulan yang konsisten harus dijalin di dalam keluarga. Orang tua, kita sebagai orang tua harus meluangkan waktu untuk menaburkan benih-benih kebenaran. Jangan ada kemarahan, roh memfitnah, mulut dusta, bertengkar di dalam keluarga. Tapi sayangnya banyak orang sekarang, banyak orang tua yang lebih sibuk di luar daripada mengurus anak-anak. Anak-anak dikasih ke babysitter dan sebagainya. Sikap teguh dan berpegang pada firman Tuhan dan tentunya bibir yang benar, kata-kata yang benar, kata yang lemah lembut, itu kita harus tanamkan di dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai orang tua. Pelajaran sekolah sahabat pada saat ini menekankan masing-masing kita, peranan kita sangat penting di dalam mendidik anak-anak kita di dalam rumah tangga. Apalagi sekarang kita belajar di rumah. Kalau kita lihat banyak orang tua yang stres mengajar anak-anak di rumah. Saudara-saudara sekalian, pendidikan yang benar dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada gereja dan kepada masyarakat. Orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka di dalam mendidik anak-anak akan membawa penderitaan kepada anak-anak mereka, bahkan juga kepada gereja dan masyarakat. Kenapa? Karena anak-anak tidak dididik dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, model pendidikan Alkitab harus disiapkan di dalam keluarga. Yang harus menyiapkan siapa? Sudah pasti masing-masing kita sebagai orang tua. Buah-buah roh harus diajarkan dan ditunjukkan oleh orang tua. Mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan keselamatan melalui Yesus Kristus dan mengasihi sesama adalah mata pelajaran pertama yang harus kita ajarkan di dalam keluarga. Ini semua harus diajarkan terus-menerus di dalam keluarga. Sambil orang tua memberikan contoh kepada anak-anak mereka. Ingat, terus-menerus. Bukan hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tetapi setiap hari kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus dilatih untuk mempraktikkan apa yang mereka sudah pelajari, apa yang sudah mereka lihat di rumah. Dan pada akhirnya anak-anak akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih dan mereka lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, segala pekerjaan Tuhan di masa lalu tidak bisa diabaikan atau dilupakan begitu saja. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan atau pekerjaan dari Allah, tindakan dari Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah dirasakan, itu menjadi suatu pelajaran yang diulang-ulangi di dalam rumah-rumah bangsa Israel. Di dalam kehidupan bangsa Israel kita ketahui apa yang sudah mereka lakukan. Mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Tuhan. Memiliki pemahaman yang baik. Jangan sampai anak-anak kita lebih memiliki pemahaman tentang hal-hal duniawi daripada tentang Tuhan. Sangat disayangkan oleh karena banyak juga orang tua pada dewasa ini
lebih mementingkan anak-anak menempuh pendidikan yang sudah banyak mengikuti ekstrakurikuler, bahkan waktunya dari pagi sampai malam hanya les belajar tentang ilmu dunia. Untuk mempelajari firman Tuhan, bahkan ada orang tua katakan, ya nanti hari Sabat saja. Kalau dari hari Minggu, hari Jumat full, padat, tidak ada waktu. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang bersama-sama dengan saya pada Sabat ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Cidewi, dan kita boleh lihat pertanyaannya di screen. Selamat Sabat Jumat Makarios. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online pada Sabat ini. Dan kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat dengan judul keluarga. Pertanyaan yang diberikan kepada saya adalah aplikasi, bahwa kita cenderung memandang pendidikan sebagai satu hal yang baik. Kita semua setuju ya, pendidikan itu adalah hal yang baik. Tetapi apakah selalu demikian? Kita sering melihat banyak hasil dari pendidikan yang disalahgunakan. Pendidikan bisa dipakai menjadi senjata untuk membentuk manusia-manusia yang baik, tapi juga bisa menjadi senjata untuk membentuk manusia-manusia yang radikal, yang menggunakan tujuan hidupnya untuk hal-hal yang merusak. Tentu ini menjadi satu pelajaran amaran yang penting bagi kita, betapa powerful-nya sebuah alat yang disebut pendidikan. Dan beruntunglah kita bahwa pelajaran sekolah Sabat kita memfokuskan pembahasan tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan itu dimulai dari rumah tangga. Bagaimana contoh sekolah yang pertama itu adalah di Taman Eden, di mana Allah sendiri yang menjadi guru bagi Adam dan Hawa. Tetapi ada satu pertanyaan juga yang menarik yang sehubungan dengan pertanyaan ini, bahwa pendidikan yang baik itu bisa disalahgunakan untuk tujuan yang buruk. Di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu juga dikatakan bahwa sebuah pendidikan yang baik tidak selamanya menghasilkan hasil yang baik seperti yang diharapkan seseorang. Buktinya, ya kita bisa lihat sekolah pertama, ya Adam dan Hawa ternyata jatuh dalam dosa, Kain dan Habel. Kenapa hasilnya tidak sesuai seperti yang diharapkan? Mungkin secara teologi bisa dibahas panjang lebar, tetapi buat saya secara pribadi, di sini saya percaya bahwa pendidikan yang pertama yang dicontohkan oleh Tuhan sendiri itulah pendidikan yang benar, yang tepat, yaitu dimulai dari rumah, di orang tua sebagai guru yang pertama. Kenapa sampai terjadi hasil yang tidak baik? Tentu itu adalah sebuah pilihan, bahwa Tuhan memberikan kebebasan memilih untuk kita manusia, memilih yang baik atau memilih yang jahat, memilih menurut atau tidak menurut. Untuk itu tugas kita sebagai orang tua ataupun para pendidik yang sudah dipanggil untuk di bidang pelayanan ini adalah memastikan bahwa kita sudah memberikan dasar-dasar yang tepat untuk anak-anak kita di dalam membuat pilihan yang benar. Dan kalau secara kehidupan praktikal, kenapa kita lihat banyak anak-anak disekolahkan dengan pendidikan yang baik tetapi hasilnya tidak baik? Tentu banyak alasan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu tidak selalu sama dengan pembentukan karakter, dengan pembentukan pendidikan moral. Bahwa moral itu hanya bisa didapatkan dari hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Yang kedua, anak berada di lingkungan
yang tidak sehat, lingkungan yang buruk yang mempengaruhi ketika mereka bertumbuh. Alasan yang berikutnya mungkin orang tua salah prioritas atau kurang dalam meluangkan waktu untuk membentuk karakter, tetapi lebih sibuk di dalam memberikan pendidikan hal-hal yang lain. Dan yang alasan lain juga bisa karena secara pribadi hubungan dengan Tuhan itu renggang. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Dan lebih banyak orang tua memandang pendidikan itu sebagai status sosial, adalah sebuah kebanggaan bisa memasukkan anak-anak ke sekolah yang sangat terkenal, tetapi tidak mengutamakan nilai-nilai yang diajarkan, di mana kita harus memilih pendidikan Kristen. Dan di pelajaran hari Minggu itu juga disampaikan bahwa pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga-keluarga dan anggota-anggota dalam doktrin, peribadatan, ajaran, persekutuan, evangelisasi, dan pelayanan. Kita juga beruntung bahwa gereja kita, sekolah kita diberikan sebuah panduan yang sangat komprehensif, tulisan-tulisan Ellen White tentang pendidikan sejati, tentang fundamental pendidikan yang sejati, tentang cara membina anak yang bertanggung jawab. Dan di sekolah Makario setiap pagi guru-guru, apakah masih single, belum punya anak, sudah punya anak, kita semua membaca, membahas, dan mengaplikasikan setiap tulisan tentang bagaimana cara mendidik anak. Dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa saya sampaikan beberapa di sini yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah pendidikan itu dimulai di dalam rumah tangga. Disinilah fondasi itu diletakkan. Dan orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini yang akan menuntun sepanjang umur hidupnya tentang sikap hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Dan pengaruh dari pendidikan rumah tangga itu adalah satu kuasa yang besar bagi yang baik ataupun yang jahat. Dan semua itu terjadi diam-diam dan lambat. Tetapi kalau dilakukan dengan benar, maka itu akan menjadi sebuah kuasa yang luar biasa. Kalau tidak dilakukan dengan benar, maka setan akan mengambil alih melalui pilihan-pilihan yang dia berikan. Dan orang tua jangan berikan hal yang lain kecuali hak ini, hak untuk mendapatkan pendidikan karakter. Dan ini bukan satu soal yang remeh. Karena kalau pendidikan yang pertama tidak dilakukan, maka seperti di sini diumpamakan, apabila ranting itu dibengkokkan, maka pohon itu pun menjadi bengkok. Jadi rumah tangga adalah pendahuluan dan persiapan untuk sekolah. Itu ibaratnya preschool sebelum anak-anak dikirimkan ke sekolah. Yang kita lihat kenyataannya banyak yang kebalik. Justru sekolah sibuk untuk memperbaiki karakter yang tidak dilakukan di rumah. Untuk itu, bagaimana caranya kita menjadikan pendidikan sebagai satu hal yang baik? Mari kita ingat kembali tugas sebagai orang tua. Yang pertama, di rumah adalah menjadi guru bagi anak di rumah. Dan orang tua harus melanjutkannya dengan memilih sekolah yang mempunyai visi yang sama, yang juga menanamkan pendidikan karakter, mengutamakan pendidikan karakter di atas pendidikan intelektual. Dan sebagai penutup, bahwa tujuan pendidikan yang sejati adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk melayani dengan sukacita di dunia ini dan juga sampai di dunia yang akan datang. Dan sekolah tidak selesai di dunia ini, kita akan bertemu di sekolah di surga nanti, di mana kita akan duduk di kaki Yesus, mendengarkan guru kita yang paling agung. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan kedua akan saya berikan kepada Kak Arlen. Dan sama pertanyaan kita boleh lihat di screen. Kalau kita berbicara tentang komunikasi, tentu saja ini adalah suatu art yang
perlu kita kuasai. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan sendiri adalah satu komunikasi. Seperti pertanyaan tadi mengatakan, kadangkala pesan kita benar, tetapi cara kita menyampaikan salah. Sehingga pesan tersebut tidak sampai dengan benar. Nah, di dalam pendidikan ada satu pihak yaitu orang tua atau guru. Di pihak lain adalah anak atau murid. Nah, yang menjembatani antara dua pihak ini adalah komunikasi. Nah, komunikasi sendiri dapat kita tanyakan isinya apa? Isinya pertama adalah apa? Pesan apa yang kita mau sampaikan kepada anak atau murid kita? Yang kedua, pesannya adalah siapa? Siapa yang menyampaikan? Saudara, sering kali ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, anak itu tidak mau dengar kita. Tetapi pesan yang sama, jika disampaikan oleh orang yang berbeda, mereka malah dengerin. Nah, kemudian juga kita harus memahami kepada siapa pesan ini mau disampaikan. Kalau kita berbicara kepada anak yang kecil, tentu saja berbeda bahasanya dengan berbicara kepada anak remaja. Kemudian kapan itu disampaikan dan di mana itu disampaikan. Kadangkala ketika kita menyampaikan satu pesan yang benar, tetapi tidak tepat waktunya, atau tidak tepat tempatnya misalnya, sebuah teguran kalau disampaikan di depan teman-temannya, tentu saja tidak membuat teguran itu didengarkan oleh anak kita. Dan kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya? Apakah dengan lembut, ataukah kita sampaikan dengan marah-marah? Seperti pertanyaan tadi, berapa sering kita mengalami pesan kita benar, maksud kita benar, tetapi ditanggapi dengan salah. Nah, untuk membuat komunikasi ini efektif, tentu saja memiliki hubungan. Kita harus memiliki hubungan. Dan untuk kita punya hubungan yang baik dengan anak atau murid kita, ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu investasi waktu. Ada banyak orang tua Advent berupaya mengajar anaknya sejak dari kecil dengan semua ajaran-ajaran Advent yang benar. Tetapi harus kecewa karena pada waktu dia remaja atau pada waktu dia dewasa, dia melupakan, seolah melupakan semua ajaran orang tuanya dan bahkan keluar dari kebenaran. Saudara, ada satu hal yang kita harus ingat dalam hal pendidikan, yaitu do what you teach and teach what you do. Seringkali kita terlalu banyak teori kepada anak-anak. Dan anak-anak tidak melihat bahwa apa yang kita ajarkan itu juga kita lakukan. Nah, itulah yang menjadi penghalang utama bagi komunikasi kita kepada seorang anak. Ada pepatah yang mengatakan, monkey see, monkey do. Lebih berkuasa perbuatan kita daripada perkataan dan ceramah bahkan khotbah kita. Nah, satu kutipan yang sangat menarik dari buku Sekolah Sahabat Kita, di dalam Penuntun Guru dikatakan, para orang tua dan guru-guru berada di dalam bahaya terlalu banyak memerintah dan dikte. Sementara mereka sendiri gagal di dalam membina hubungan yang memuaskan dengan anak-anak atau murid-murid mereka. Mereka terlalu mementingkan diri sendiri dan mengajarkan kekuasaan mereka dengan cara yang kaku dan tanpa rasa simpati, yang cenderung untuk menimbulkan pemberontakan, gantinya memenangkan kepercayaan dan kasih sayang mereka. Saudara, bahkan katanya di sini, kalau saja orang tua lebih sering mengumpulkan anak-anak itu, menunjukkan minat kepada kegiatan mereka, bahkan mungkin ikut bermain bersama dengan mereka, maka mereka akan dapat memenangkan kasih sayang dan mengangkat rasa percaya anak-anak kecil tersebut. Dan pelajaran mengenai rasa hormat dan penurutan akan lebih siap untuk diajarkan. Karena kasih, saudara garis bawah ini, kasih adalah guru yang terbaik, guru yang paling baik. Perhatian yang sama yang ditunjukkan kepada orang-orang muda juga akan memberikan hasil yang serupa. Hati yang masih muda sangat cepat menanggapi sentuhan dari rasa simpati. Saudara, ketika kita mau menyampaikan sebuah nasihat, sebuah pesan, bangunlah sebuah hubungan yang dekat. Karena hanya dengan hubungan, investasi waktu yang dekat, pesan itu dapat sampai kepada anak-anak kita. Tanyakan pada diri kita masing-masing, seberapa sering kita menghabiskan waktu dengan anak-anak atau murid-murid kita?
Apakah kita akan memberikan dorongan ketika mereka jatuh atau ketika mereka gagal? Ataukah kita akan memarahi mereka? Sikap kita, respon kita akan mempengaruhi bagaimana komunikasi kita dapat diterima oleh anak-anak atau murid-murid kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kepada para narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya memberikan penjelasan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, sebagaimana Yesus pada waktu dia kecil, orang tuanya yang mengajarinya. Dan sekarang, pada saat ini, adalah tugas masing-masing kita sebagai orang tua. Bila mana kita memiliki anak di dalam rumah. Tugas kita lah untuk mendidik anak-anak kita. Tugas kita lah untuk kasih tahu kepada mereka siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, apa yang sudah dilakukan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, bila mana dari hari ke hari kita menanamkan ilmu keselamatan ini kepada anak-anak kita. Saya percaya anak-anak kita dididik dengan benar. Dan bila mana mereka ataupun kita semua hidup dalam kebenaran, sudah pasti bila mana Tuhan datang, kita semua boleh didapati setia dan kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itulah saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan, kita minta kuasa, kita minta hikmat, agar kita sebagai orang tua, kita boleh memiliki hikmat untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sahabat ini. Amin. Give to the Lord, give thanks to the Lord, give thanks, give thanks. Oh, give thanks to the Lord, give thanks, give to the Lord, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Very much, you are the Savior with a spiritual touch. Praise you, holy name. Since you touch my life, I'll never be the same. Well, in my darkness, you are my light. Pain and confusion, you guide me alright. I sing sweet Jesus, you are the Christ. And in my blindness, you're such a beautiful sight. Thank you very much. You are the Savior with a spiritual touch. Praise you, holy name. Since you touch my life, I'll never be the same. Thank you very much. Shalom, selamat sahabat. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang semakin sehat dan selalu berbahagia. Ini adalah doa dan harapan kami. Anda telah membuat sebuah keputusan yang sangat tepat dengan berada di ibadah online pada saat ini. Tips kesehatan hari ini berjudul, apakah ini adalah pertahanan terbaik menghadapi pandemi? Tahukah Anda bahwa pada hari ini, tanggal 10 Oktober, seluruh dunia sedang merayakan World Mental Health Day. Di mana kita merayakan sebuah hari yang mengingatkan kita tentang pentingnya kesehatan mental. Namun ironisnya, di seluruh dunia pada saat ini ada sekitar 3,9 miliar orang yang masih terisolasi di rumah mereka dan tidak bisa pergi kemana-mana oleh sebab virus corona. Dan isolasi, kurangnya sinar matahari, serta perubahan kepada kegiatan sehari-hari dalam hidup kita tentunya akan membuat stres pada mental dan pikiran kita.
Berdasarkan data statistik yang berikut ini, kita akan melihat apa efeknya isolasi yang disebabkan oleh virus corona dalam kehidupan kita. Semakin banyaknya orang yang semakin sulit untuk tidur, orang menjadi kebanyakan makan atau bahkan tidak nafsu untuk makan sama sekali. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang tentunya memberikan dampak kepada stres dalam pikiran kita. Dan data berikutnya menggambarkan bagaimana keresahan dan stres kepada range usia tertentu. Awalnya kita berpikir, wah kayaknya yang paling terdampak kepada stres ini pasti yang sudah dewasa. Tetapi justru fakta membuktikan, data membuktikan justru mereka yang masih di usia muda, bahkan remaja, mereka lah yang memiliki dampak terbesar dari stres ini. Lalu apa yang menjadi solusinya? Seluruh dunia pada saat ini sedang menunggu munculnya vaksin yang dapat mengatasi penyebaran virus corona. Saya tidak akan memberikan respon apa-apa mengenai hal ini. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah data yang menarik. Mari perhatikan data yang satu ini. Jadi tahukah Anda bahwa vaksin dari penyakit flu sendiri hanya 60% efektif di saat itu digunakan? Data ini saya dapat dari CDC, Center of Disease Control, bahwa hanya sekitar 60% efektif. Jadi jumlahnya hanya sangat kecil, 60%. Dan vaksin hanya bisa efektif untuk mereka yang sama sekali belum terkena dampak dari virus tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melindungi diri dan keluarga kita bahkan sampai kepada 90% efektif? Mari kita lihat. Dalam beberapa bulan yang lalu, YouTube channel dari Mempelajari Alkitab telah mengundang beberapa pakar-pakar kesehatan untuk berbicara di online worship-nya. Dan kita melihat bagaimana mereka membicarakan tentang pentingnya untuk memperkuat imun sistem kita untuk menghadapi virus yang saat ini sedang melanda dunia. Mungkin buat beberapa orang ini akan menjadi bahan tertawaan. Mereka mungkin akan berkata, kamu gak mengerti tentang bagaimana kondisi dan seperti apa sifat dari virus corona yang sampai hari ini belum bisa terdeteksi. Tapi kita melihat bagaimana hal ini telah dibuktikan dalam banyak kasus bahwa memperkuat daya tahan tubuh dengan menjalankan New Start adalah satu hal yang sangat efektif. Metode ini mungkin seringkali dipandang sebelah mata, tetapi metode ini adalah metode yang sangat efektif dalam memperkuat daya tahan tubuh menghadapi berbagai penyakit termasuk virus yang saat ini sedang melanda dunia. Kita tidak akan menggali lebih lanjut mengenai New Start ini, tapi bagi Anda yang membutuhkan informasinya, Anda dapat masuk ke YouTube channel dari Mempelajari Alkitab untuk mendapatkan videonya lebih lengkap. Namun hari ini kita akan melihat faktor-faktor apa yang sebenarnya menambah resiko dari penyebaran virus dan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah obesitas, yang kedua hipertensi, yang ketiga penyakit autoimun, dan yang keempat adalah penyakit diabetes. Pertanyaan berikutnya, apa saja kesamaan dari keempat penyakit ini? Semua penyakit ini disebut sebagai penyakit gaya hidup. Dan bahkan obesitas dikaitkan bukan hanya kepada orang tua, tetapi bahkan dari pasien-pasien yang masih sangat muda. Dan data ini menyebutkan 48%-nya dari mereka yang terdampak pada virus corona memiliki 3 masalah kesehatan. Dan 25%-nya memiliki 2 masalah kesehatan, dan 25%-nya lagi memiliki 1 masalah kesehatan. Dan kita melihat di sini faktanya adalah bahwa dengan memiliki tubuh yang sehat dan fit, kita akan memiliki 99% pertahanan menghadapi virus. Kalau Anda bayangkan di tahun 1950-an, apa yang terjadi jika virus corona ini menyebar dan menyerang? Kita bisa pastikan bahwa kehebohannya mungkin tidak seperti sekarang. Virus corona mungkin dapat menyerang, tapi mungkin hanya menyerang beberapa orang, dan pers dan media pastinya tidak akan dapat memberikan berita apapun, karena hanya sedikit saja jumlah orang-orang yang terdampak kepada virus tersebut. Mengapa hal itu terjadi? Karena diet kita benar-benar sudah berubah. Iklan televisi bahkan buku pelajaran dari anak-anak kita mendikte seperti apa diet yang terbaik. Padahal semuanya itu dibuat oleh industri makanan yang berusaha untuk menjual produk mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak kita bertumbuh tanpa mengetahui makanan apa yang terbaik dan yang tidak baik yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kita lalu berpikir bahwa hidup kita tidak lengkap tanpa makanan-makanan ini. Dan pada saat kita stres, banyak dari kita yang berpikir bahwa makanan-makanan ini dapat menolong kita untuk melupakan stres yang kita hadapi. Untuk itulah sangat penting bukan hanya sekedar mengetahui tentang prinsip kesehatan dalam New Start, tetapi juga untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Untuk mempraktekkan membuat pilihan yang tepat dalam memilih makanan.
bukan hanya untuk diri kita tetapi juga keluarga kita. Dan untuk mengetahui bagaimana industri makanan telah berusaha untuk membajak pikiran kita untuk makan makanan yang mereka jual. Untuk itu, di tengah problem yang saat ini sedang melanda dunia kita pada hari ini, kami ingin mengajak Anda untuk do one thing, lakukan satu hal ini sebagai bagian dari partisipasi kita untuk mensukseskan Hari Mental Health Sedunia. Anda dapat menghubungi satu orang, mungkin kerabat, teman, saudara Anda yang sama sekali belum pernah Anda hubungi sebelumnya. Ajak mereka bicara, tanya kabar mereka. Karena cara terbaik untuk dapat menolong diri kita sendiri untuk memiliki kesehatan mental adalah pada saat kita mau membuka diri kita dan menolong orang lain. Telepon mereka, ajak mereka bicara, tanya kabar mereka. Kenali apa yang mereka hadapi secara detail, bukan hanya say hello and then goodbye. Tapi kenali betul-betul apa yang sedang mereka hadapi, bagaimana keseharian mereka, apa yang menjadi rutinitas mereka pada saat ini, dan tantangan yang saat ini sedang mereka hadapi, bahkan yang keluarga mereka hadapi. Dan doakan mereka. Jadikan ini just one thing yang Anda lakukan mulai pada hari ini. Doakan seseorang. Dan jika Anda merasakan satu manfaat di saat Anda melakukannya, praktekkan lagi pada besok harinya. Tentukan 1 jam khusus di mana Anda akan menggunakan waktu itu untuk menghubungi seseorang yang Anda kenal. Semoga tips ini akan dapat bermanfaat dan semoga kita semakin sehat dan semoga masing-masing kita akan dapat ikut ambil bagian untuk menjadi terang dunia, menyinarkan sinar kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita kenal. Tuhan memberkati. Selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Sabat hari ini kita diingatkan kembali tentang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan adalah perintah Allah yang disertai dengan janji-janjinya. Kita baca di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini adalah janji Tuhan. Berkat-berkat disediakan bagi mereka yang setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Saudara-saudara, bagi mereka yang berpenghasilan kecil dengan kebutuhan yang banyak, yang mendesak di dalam kehidupan keluarga, maka ini merupakan satu ujian untuk mendahulukan Tuhan, menyerahkan persepuluhan adalah satu ujian yang besar bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang berpenghasilan ratusan juta,
Ketika mereka harus mengembalikan perpuluhan dengan jumlah yang besar, ini juga merupakan tantangan dan ujian bagi mereka. Apakah saya harus mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Bila mana kita mempertanyakan perintah Tuhan, maka kita sedang meragukan otoritas daripada Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23, Yesus menyinggung tentang persepuluhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan harus dilakukan. Kembalikan kepada Tuhan. Tapi jangan abaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Maka bila mana kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana caranya? Adalah dengan menuruti perintah Tuhan. Dan salah satu dari perintah Tuhan adalah mengembalikan persepuluhan. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jikalau kita memberi dengan hati yang sedih, terpaksa, maka pengembalian perpuluhan kita menjadi satu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus lakukan itu dengan sukacita. Bagaimana kita bisa mengembalikan dengan sukacita? Adalah dengan mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan segenap hati kepada Tuhan, maka kita mampu memberi dengan sukacita. Dan Allah yang di sorga melihat ke dalam hati kita, dan Dia akan memberikan berkat-berkat kepada kita menurut kesetiaan yang telah kita tunjukkan kepadanya. Marilah kita mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan dengan penuh sukacita sebagai satu bentuk pengakuan bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pemelihara kita, dan Dia telah memberikan berkat-berkat kepada kita. Dan kita menunjukkan kesetiaan kita dengan mengembalikan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita, di mana kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkaulah Allah pencipta kami, Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah yang telah memberikan berkat dan rezeki kepada masing-masing kami. Dan kami diingatkan tentang kesetiaan di dalam mengembalikan persepuluhan. Tuhan, kami membuka hati kami mau mengasihi Tuhan, dan kami mau menurut kepada firman Tuhan, dan kami mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Terimalah kami Tuhan, terimalah persepuluhan yang kami kembalikan, terimalah persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat mendukung program-program penginjilan di ladang Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan keuangan yang masih ada di tangan kami masing-masing. Beri kami hikmat dan akal budi untuk dapat menjadi penata layan yang bijaksana, yang setia, sehingga berkat yang kami miliki ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setiamu akan selalu menyertai kami dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada negeri yang amat senang kita lihatnya oleh
Bapa kita menunggu segera, menyediakan tempat yang aman. Darat masa macam, kita akan berkumpul seberang. Darat masa macam, kita akan berkumpul seberang. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Pada tanggal 15 April 2018, ada satu berita yang sangat menarik mengenai seorang yang bernama John Corcoran. John menjadi seorang guru di tahun 1960-an dan dia mengajar selama 17 tahun lamanya. Lalu apa yang menarik dari cerita John Corcoran ini? Ternyata dia adalah seorang yang buta huruf. Dia seorang guru yang tidak bisa membaca, seorang yang buta huruf. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia tidak bisa membaca. Dan dia bisa membohongi semua orang. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu kalau dia buta huruf. Dan dia memanfaatkan murid-murid yang pintar untuk membantunya memeriksa ulangan. Dia meminta istrinya membantunya menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Tetapi ada pepatah mengatakan sepintar-pintarnya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dan satu hari istrinya curiga ketika John membaca cerita kepada anaknya satu malam. Dan cerita yang dia bacakan total berbeda dengan buku yang dia pegang. Dan anaknya juga komplain, kok ceritanya beda dengan yang diceritakan mama? Akhirnya John terpaksa mengaku kepada istrinya dan kemudian dia resign daripada pekerjaannya sebagai guru dan kemudian dia mengikuti kelas pemberantasan buta huruf dan akhirnya dia kemudian bisa membaca. Dia mengatakan, untuk 48 tahun lamanya saya berada di dalam kegelapan dan sekarang saya bisa melihat cahaya. Saat ini John Corcoran mendirikan sebuah yayasan membantu orang-orang yang buta huruf untuk belajar membaca. Dan dia menulis sebuah buku yang berjudul The Teacher That Couldn't Read. Guru yang tidak bisa membaca. Saya suka membaca. Waktu kecil saya tinggal di satu kota yang lingkungannya tidak suka membaca. Papa saya hobi main mayong, mama saya hobi main kartu remi. Papa saya hampir setiap hari selalu main mayong bersama dengan teman-temannya. Bahkan setelah dia mengalami stroke, separuh dari badannya tidak bisa bergerak, dia masih tetap bermain dengan satu tangan. Dia hanya dengan meraba, dia bisa tahu apa isi kartunya. Jadi sebetulnya di dalam tubuh saya mengalir darah the God of Gambler. Sekarang saya tidak bertemu dengan Tuhan 40 tahun yang lalu. Barangkali saya sekarang sedang mengadu nasib di kasino, di Genting atau di Makau. Baik, kembali ke soal membaca. Walaupun saya sangat suka membaca, hobi membaca saya tidak dapat tersalurkan. Karena tinggal di satu kota yang tidak ada toko bukunya. Dan satu-satunya toko buku yang ada di kampung saya
Mungkin saya lebih tepat menyebutnya sebagai warung buku. Itu ada di pinggir jalan, dipajang di atas sebuah dipan. Mungkin ada 30 buku di atasnya dan ditutup plastik supaya orang tidak bisa mengambil dan membacanya. Nah, pepatah mengatakan buku adalah jendela kepada dunia, maka seluas meja itulah dunia saya pada saat itu. Nah, sayangnya buku yang ada pun tidak bisa memuaskan dahaga saya membaca. Karena buku-buku yang dipajang itu judulnya teknik sulap, belajar silat tanpa guru, menang catur tanpa bermain, dan lain-lain. Nah, jadi waktu saya ke Jakarta, tamat SMP, saya melanjutkan pendidikan saya SMA di Jakarta. Sepupu saya, Saudara Asrin, mengajak saya ke toko buku yang tidak terlalu besar, hanya sebuah ruko di Senen. Dan sebetulnya dia bisa aja membawa saya ke Gunung Agung, tetapi dia sengaja ingin menciptakan efek klimaks bagi anak kampung seperti saya yang tidak pernah melihat toko buku sebelumnya. Jadi waktu saya masuk ke ruko tempat toko buku itu peristiwa itu sudah 40 tahun yang lalu. Tetapi saya masih ingat dengan sangat jelas. Saya terkagum-kagum melihat satu toko penuh dengan berbagai macam buku. Segala jenis buku ada di situ dengan judul-judul yang beraneka ragam. Dan sebelum hilang rasa kagum saya, kemudian saya dibawa ke toko buku Gunung Agung di Kuitang saat itu. Saudara sekalian, 3 lantai yang begitu luas, penuh dengan rak-rak buku semua. Dan saya hampir pingsan saat itu. Nah, sejak itu toko Gunung Agung menjadi perpustakaan saya. Selama SMA, hampir tiap hari pulang sekolah, saya selalu mampir ke toko Gunung Agung, memuaskan dahaga membaca saya setelah bertahun-tahun puasa. Bagaikan seseorang yang selama ini tinggal di gurun pasir dan sekarang saya bisa melihat danau. Kita tahu bahwa kalau kita ingin tubuh yang sehat, maka yang kita perlu berolahraga, melatih otot-otot kita. Jika kita ingin mempunyai otak yang sehat, kita harus banyak membaca. Karena membaca adalah olahraga bagi otak kita. Membaca bagus untuk otak. Ada satu kutipan mengatakan, dia katakan membaca karena membaca membutuhkan konsentrasi, fokus pada narasi, dan menggunakan imajinasi kita. Dan ya, dikatakan bahwa semua itu memberikan latihan pada otak kita dan dapat membantu kita untuk selalu muda, otak kita maksudnya. Dan membaca secara teratur dapat meningkatkan daya ingat kita, membantu membentuk sinapsis baru yang dapat membantu kita untuk mencegah Alzheimer atau pikun. Baik, tetapi zaman sudah berubah dengan cepat. Sekarang saya sudah jarang ke toko buku. Semua buku yang saya mau baca sudah ada di komputer saya, ada di iPad saya, ada di handphone saya. Dan kalau saya membutuhkan satu topik, saya tinggal search, ada Google. Saya bisa beli buku dari Amazon. Kita mempunyai unlimited resources of knowledge, tapi juga adalah knowledge of good and evil. Nah, kalau dulu saya bingung karena tidak ada buku yang bisa saya baca, sekarang saya bingung buku mana yang harus saya baca duluan. Sangat menarik bahwa kita bisa kurang lebih mengenal seseorang hanya dari buku yang dibacanya. Jika di rumah seseorang ada banyak koleksi buku masakan, pasti yang punya rumah itu suka memaksa. Jika seorang yang bacaannya adalah buku-buku nutrisi dan buku-buku fitness, pastilah dia suka kesehatan. Dan kalau di rumahnya ada banyak buku-buku roh nubuat di perpustakaannya, pasti jago berdebat di jam sekolah Sabat. Saya hanya bercanda. Pastilah dia seseorang yang suka dengan hal-hal yang rohani. Jadi kasih saya lihat buku yang Anda baca. Saya bisa menebak siapa Anda. Kalau di toko buku kita melihat seorang wanita sedang mencari buku di section pendidikan. Kemungkinan itu adalah Ibu Dewi. Karena dia adalah pimpinan sekolah di Makares. Dan kalau ada seorang bapak yang sedang melihat-lihat buku di bagian kesehatan, maka tidak salah lagi dia adalah Pak Asrin, sepupu saya. Walaupun kemungkinan kecil dia akan beli buku itu. Nah, kita bercerita mengenai Pak Asrin Arifin. Kita semua kenal bahwa dia adalah seorang health practitioner, seorang pembicara kesehatan. Sebelum tahun 2000, saya pernah menginap di rumah Saudara Asrin dan malam-malam saya dimasakin mie instan pakai microwave. Kata Pak Asrin supaya wangi mie-nya masih tetap tinggal.
Saudara bayangkan sudah berapa prinsip kesehatan yang dilanggar saat itu. Makan malam, mie instan, pakai microwave. Dan saudara tahu apa yang merubah saudara Asrin menjadi seorang yang begitu health conscious? Beliau menceritakan bahwa karena satu buku yang berjudul Fit for Life. Buku itu seperti mendobrak semua sinapsis di dalam otaknya, merubah paradigmanya, membuat jaringan neuron yang baru di dalam otaknya, dan pada akhirnya membuahkan sebuah perubahan total di dalam hidupnya. Dan tentu bukan hanya karena buku itu, tetapi buku itulah yang membuka jalan dia kepada kesehatan. Sahabat saya, saudara Nanang Lianilisan, menerima Yesus karena membaca sebuah buku yang berjudul Kerinduan Segala Zaman. Buku itu menceritakan kehidupan Kristus dan meluluhkan hatinya, dan karena sebuah buku, hidupnya berubah. Buku bisa merubah cara kita berpikir dan membentuk pemikiran kita. Buku dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik, atau sebaliknya menuntun kita menjadi seorang ekstremis yang berbahaya. Buku bisa membuat Anda menjadi seseorang yang mencintai Tuhan, atau sebaliknya membuat orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. You are what you read. Saya ingin memberikan nasihat kepada kaum wanita yang masih lajang. Jangan tanya pacar Anda, bawa mobil apa, rumahnya di mana. Tanya, buku apa yang kamu baca? Dan kalau dia menjawab, buku Rumah Tangga Advent, boleh dilanjutkan. Dalam setahun, Bill Gates dikatakan membaca 50 buku. Tetapi selesai dia membaca 50 buku, sudah ada 600.000 atau sampai 1 juta buku baru yang diterbitkan. Baik, kita dibanjiri dengan informasi, pengetahuan, filsafat, dan masih banyak yang lain dari buku-buku yang ditulis. Pertanyaannya adalah, buku apa yang Anda baca? Buku apa yang akan merubah hidup Anda? Di bulan Mei tahun 1909, di hadapan 328 utusan dari seluruh dunia, Ellen White yang saat itu berusia 81 tahun. Kita ketahui bahwa Ellen White adalah seseorang yang telah menulis 40 buku. Dia menulis 5.000 artikel dan ada 50.000 halaman manuskrip. Dan saat dia berdiri di atas mimbar, memberikan khotbah, yang dia tidak tahu adalah bahwa itu menjadi khotbahnya yang terakhir. Dengan tangan yang gemetar karena usia, dia mengakhiri khotbahnya dengan mengatakan, "Aku merekomendasikan Anda buku ini." Dan dia mengangkat sebuah buku di tangannya. Dan buku yang diangkatnya itu bukan satu dari 40 buku yang ditulisnya. Tetapi dia mengangkat tinggi-tinggi Alkitab dan mengatakan, "I commend unto you this book." Nyonya White merekomendasikan Alkitab kepada kita. Saya yakin kita semua punya Alkitab. Mungkin lebih dari satu. Namun pertanyaannya adalah, apakah Alkitab adalah buku yang berharga di mata kita? Apakah itu buku yang kita suka baca? Apakah Alkitab itu adalah buku yang akan mengubah hidup kita? Ada satu masa di mana orang awam tidak diizinkan untuk membaca Alkitab. Alkitab hanya diterjemahkan ke dalam satu bahasa yang hanya para imam dan pastor yang mengerti. Orang awam tidak cukup suci untuk membacanya dan tidak akan mengerti maksud Allah di dalam tulisannya. Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para imam. Tentu ini adalah taktik setan untuk mencegah dan menghambat firman Tuhan untuk dibaca oleh orang banyak, oleh umat-umatnya. Adalah seorang yang bernama William Tyndale, seorang yang terpelajar dari Inggris dan bertekad untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang awam. Tyndale ingin agar firman Tuhan itu juga bisa dinikmati oleh semua orang dan bukan hanya monopoli daripada kaum imam. Dan tentu itu menimbulkan amarah mereka. Tyndale diancam, dia dikejar. Tetapi Tyndale tidak mundur. Dan satu kalimat yang sangat terkenal keluar dari mulut Tyndale kepada para pastor adalah, sambil menunjuk kepada seorang gembala sapi, Tyndale mengatakan, "Jikalau Allah memelihara hidupku dalam beberapa bulan mendatang, saya akan membuat seorang anak yang kerjanya membajak itu lebih mengerti Alkitab daripada kamu." Dan akhirnya
Tyndale membuktikan ucapannya. Ia berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya. Dan akhirnya kita tahu sekarang Alkitab sudah diterjemahkan hampir kepada 700 bahasa di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah setan kalah? Mungkin dia tidak dapat menahan Alkitab untuk diterjemahkan ke seluruh bahasa manusia. Tetapi dia bisa mengalihkan perhatian manusia dari Alkitab. Dengan memberikan semua kesibukan, entertainment, sosial media, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk membaca Alkitab. Alkitab kini hanya merupakan hiasan di rak buku dan mungkin mulai berdebu. Ada satu video menarik yang saya mau Anda tonton, cerita mengenai negara Tiongkok yang masih melarang penduduknya saat itu untuk membaca Alkitab, sehingga Alkitab harus diselundupkan.当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini terlalu tebal. So sekalian, buku seri Harry Potter itu totalnya adalah 4.220 halaman. Dan itu bisa dibaca, dilalap habis dalam sekejap. Dan Alkitab hanya 1.200 halaman. Dan masih dicicil bacanya. Kita selalu diajar untuk melihat sesuatu yang positif dari semua persoalan dalam hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa setiap masalah, bahkan bencana, kadang berisi pelajaran yang berharga untuk hidup kita. Lalu saya mulai bertanya-tanya, apa pelajaran berharga yang bisa kita dapat dari wabah pandemi COVID-19? Lalu kemudian saya ingat di Alkitab menuliskan sebuah ayat yang sangat luar biasa. Imamat 25 ayat yang keempat dikatakan, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Satu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau tabur dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Kemudian di dalam 2 Tawarik 36 ayat 21 dikatakan, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dijadikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Baik, kita tahu bahwa bangsa Israel melalaikan sabat bagi tanah yang harusnya istirahat setelah bekerja 6 tahun. Dan tanah itu diistirahatkan oleh Tuhan dengan mengizinkan Yerusalem dihancurkan. Bangsa itu ditangkap dan diangkut ke Babylon. Sebuah harga yang mahal agar tanah bisa menjalankan sabatnya dan berhenti beristirahat selama 70 tahun. Kata sabat atau rest atau yang artinya berhenti, paling tidak ada 250 ayat di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun manusia menolak untuk rest, menolak untuk berhenti, terutama di kota besar seperti Jakarta. Hiruk pikuk siang malam tidak pernah berhenti. Jakarta sebetulnya adalah kota yang tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Kini kita dipaksa oleh COVID-19 untuk berhenti, untuk rest. Mudah-mudahan kita mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang dulu kita tidak pernah lakukan. Misalnya membaca Alkitab, misalnya bercocok tanam. Saya lihat banyak orang yang sudah mulai menanam. Baik, sejak COVID ada lebih daripada 100 Bible student yang mendaftar dan belajar Alkitab di gereja kami. Dan ini adalah sesuatu yang barangkali terjadi oleh karena Tuhan memaksa kita untuk beristirahat. Mengapa penting mempelajari firman Tuhan?
Jika kita harus berjalan di tengah hutan yang dihuni oleh binatang-binatang luas, tentu kita akan lebih aman jika kita memiliki senjata. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengatakan bahwa kita sedang hidup di belantara dunia, di mana setan seperti singa mengaum dan menjadikan kita sebagai mangsa. Pertanyaannya, bagaimana kita melawannya? Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat yang 11, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. So sekalian, Alkitab adalah senjata kita menghadapi setan. Dan itu sebabnya setan tidak takut kita berdoa. Itu sebabnya setan tidak takut kita bernyanyi lagu pujian. Tetapi dia takut kalau kita belajar akan firman Tuhan. Karena hanya firman inilah yang mampu membongkar akan kedok dia. Firman Tuhan membebaskan kita dari jerat setan. The truth will set you free. Dan yang kedua, Alkitab adalah GPS kita. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, kata Amsal 16 ayat 25. Jadi kita tidak bisa memakai perasaan kita saat kita sedang berjalan. Harus ada alat penolong kita dan alat itu namanya GPS. Nah, GPS adalah alat yang sangat luar biasa untuk orang yang gampang tersesat di jalan seperti saya. Sekarang saya bisa berani kemana saja, bahkan kota yang tidak pernah saya kunjungi sebelumnya. Saya berani datang karena GPS akan menunjukkan jalannya untuk saya. Alkitab adalah GPS kita. Penunjuk jalan menuju kepada keselamatan. Baca dan ikuti. Trust and obey. Maka kita akan sampai kepada tujuannya. Google Map masih bisa menyesatkan kita. Kadang masih ada data jalan yang belum terupdate. Tetapi GPS Alkitab selalu up to date. Walaupun kadang-kadang membawa kita masuk kepada gang-gang yang kecil, jalan yang kecil. Dan secara alami kita lebih suka jalan di jalan yang besar. Tetapi hanya dengan mengikuti GPS kita bisa sampai ke tujuan. Baik, saya ingin berbicara sesuatu yang praktikal. Bagaimana cara kita memulainya? Langkah yang pertama adalah komitmen waktu. Tentukan satu waktu di mana kita mau menghabiskan waktu membaca firman Tuhan ini. Usahakan waktu itu selalu sama setiap hari. Dan waktu di mana Anda tidak akan diganggu oleh pekerjaan yang lain. Misalnya pagi-pagi sebelum Anda memulai semua kegiatan. Ambil waktu 30 menit. Tidak perlu lama-lama. Anda bisa mulai dengan 30 menit sebagai waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan. Me time with God. Dan jangan izinkan siapapun mengganggu Anda. Bahkan kalau perlu Anda matikan handphone Anda. Anda kunci kamar Anda. Nah, selama 30 menit ini apa yang harus Anda lakukan? Tentu Anda harus mulai dengan doa. Jangan pernah belajar Alkitab tanpa permintaan doa. Hanya Roh Kudus saja yang dapat membuat kita mengerti makna daripada firman Tuhan. Yang akan membantu kita untuk menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita belajar firman Tuhan itu untuk mengkritik orang lain. Atau untuk berdebat di jam sekolah Sabat. Atau jangan belajar firman Tuhan untuk menjadi bahan khotbah. Wah, ini bagus nih untuk dibagikan ke gereja. Tuhan bilang, no, this is for you. Kita tidak perlu baca juga Alkitab itu sampai 3 fatsal sekaligus. Kecuali Anda super genius. Bacalah 1 perikop saja. Dan mengerti isinya akan lebih penting daripada Anda membaca 3-5 fatsal. Ulang perikop itu sekali lagi. Berdoa, renungkan, bertanya kepada Tuhan. Bagian mana dari hidup saya yang harus saya ubah sehubungan dengan perikop yang saya baca. Setelah itu Anda dapat berdoa lagi. Lalu Anda dapat merenungkan lagi. Izinkan Tuhan berbicara kepada Anda melalui perikop yang Anda baca. Pertanyaan berikutnya adalah mulai dari mana?
Anda tidak harus baca Alkitab itu dari Kejadian sampai ke Wahyu. Anda bisa mulai dengan hal yang relevan dengan keadaan atau kondisi Anda saat ini. Jika Anda bergumul dengan penyakit, ya, kemudian Anda punya banyak sekali masalah, Ayub adalah kitab yang terbaik untuk mulai. Kalau Anda ingin punya bahan untuk mendidik anak, baca kitab Amsal. Jika Anda baru pacaran dan ingin pacar Anda lebih mencintai Anda, ajak dia baca Kejadian Pasal 29. Bagaimana cintanya Yakub untuk mendapatkan Rahel. Kalau mantu Anda kurang hormat kepada Anda, kasih buku Rut. Menceritakan bagaimana kasih antara Naomi dan Ruth, antara seorang mantu dengan mertuanya. Anda juga bisa baca per topik, misalnya Anda ingin search mengenai kata takut dan sebagainya. Nah, kalau Anda tidak punya preferences, tidak punya pilihan, maka kitab Yohanes adalah buku yang terbaik bagi kita untuk mulai. Perikop yang pertama dari kitab Yohanes berjudul Firman telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Anda baca, renungkan, berdoa, baca lagi, lalu bertanya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku melalui perikop ini? Perikop ini dimulai dengan kata pada mulanya adalah firman. Dan kita tahu firman itu adalah Yesus. Tetapi mengapa tidak dikatakan pada mulanya adalah Yesus? Kenapa firman? Apa maksudnya? Apakah maksudnya jika saya ingin lebih dekat mengenal Yesus, maka bukan dengan cara memakai kalung salib, bukan dengan cara memasang foto Yesus yang besar-besar di rumah, bukan dengan cara berdoa di samping patungnya, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dan menghidupkannya. Itu sebabnya dikatakan Yesus sebagai firman. Anda mulai berdialog dengan Tuhan di dalam belajar, bukan hanya sekedar membaca. Dan tentu ini tidak dapat kita lakukan kalau Anda dipaksa untuk membaca sampai 3 fatsal atau 5 fatsal sehari. Kita tidak akan bisa menggali sampai dalam. Dengan membaca per perikop, dengan membacanya berulang-ulang, dengan menggali lebih dalam, dengan berdoa, dengan bermeditasi dengan apa yang sudah kita baca, maka kita akan menemukan banyak hal dari perikop tersebut. Saya berikan contoh seperti cerita mengenai anak yang hilang. Pertama waktu saya baca cerita mengenai anak yang hilang, saya yakin bahwa anak bungsu itu adalah anak yang hilang. Setelah beberapa kali saya membacanya, saya mulai berpikir, jangan-jangan si sulung itulah sebenarnya anak yang hilang. Lalu kemudian saya baca lagi, saya berdoa lagi, saya merenung lagi, dan kemudian saya menyadari, jangan-jangan sayalah anak yang hilang itu. Membaca sejarah Israel adalah contoh yang lain. Saat membaca kisah perjalanan bangsa Israel, tempatkan diri kita bersama dengan mereka yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dalam tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Dan Tuhan menurunkan mana untuk menjadi makanan mereka. Saya berdoa, saya merenungkan itu. Dan saya merasakan semua ketakutan saya lenyap. Saya membayangkan tiang api dan tiang awan imajinir dari Tuhan memimpin saya dalam kegiatan saya sepanjang hari ini. Dan karena Ia begitu mengasihi kita dan bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita asal kita tidak keluar dari lintasan jalan dan menyeleweng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi intinya baca, berdoa, renungkan, hayati, maka kisah-kisah di dalam Alkitab itu akan menjadi bagian juga di dalam hidup kita. Mereka tidak lagi hanya sekedar kisah sejarah orang Israel. Mereka tidak saja menjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dulu, tetapi juga merupakan sejarah perjalanan kita di dunia ini. Hampir setiap buku di dalam Alkitab membawakan satu perkabaran di dalam hidup kita. Bahkan kitab-kitab seperti Imamat yang kelihatannya seperti sebuah buku yang membosankan dengan banyaknya cerita mengenai korban bakaran. Tetapi kalau kita membacanya dengan kacamata yang tepat, kita akan melihat bahwa sebenarnya ini adalah sebuah cerita bagaimana kita bisa diselamatkan melalui satu sistem yang disebut sebagai sistem korban bakaran, di mana Yesus berperan sebagai dombanya, juga sebagai imam besar. Coba kita baca di dalam Imamat 23. Ini ada satu fatsal yang sangat luar biasa. Seluruh proses keselamatan ada di dalam fatsal tersebut. Dan itu akan merubah hidup kita, pandangan kita. Pada saat kita membaca, kita berdoa, kita merenungkan, dan kita menghayatinya.
Kalau Anda tipe golongan yang suka dengan pantun dan puisi, Anda pasti suka dengan buku-buku puisi di Alkitab. Namun harus dibaca dengan kacamata yang tepat. Tentu berbeda membaca sejarah dengan membaca puisi. Misalnya untuk menikmati pantun kita harus mengerti bahwa ada sampiran, ada isi. Kalau tidak Anda akan bingung. Ngapain ngomongin sumur di ladang? Nah, buku-buku Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung juga mengikuti aturan-aturan seperti pantun. Mereka ada istilah yang seperti sinonim, antitesis, sintesis, klimatik, dan lain-lainnya. Nah, untuk semua itu akan membantu kita untuk mengerti dan lebih menghayati akan apa yang kita baca. Saya berikan contoh di dalam Amsal 6 ayat 4 dikatakan, "Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk." Nah, ini adalah sebuah pengulangan dengan arti yang sama. Itulah contoh sinonim. Kemudian ada yang namanya antitesis. Misalnya Amsal 10 ayat 1. "Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya." Jadi membandingkan antara anak yang bijak dengan anak yang bebal. Kemudian ada yang dinamakan klimatik. Misalnya di dalam Amsal 1 ayat 1. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh." Anda melihat klimaksnya? Jadi kita lihat ada pola-pola yang diikuti seperti pantun, gurindam, dan lain-lain. Nah, beberapa fatsal dari Mazmur itu sangat indah sekali. Setiap hari saya menghadapi banyak masalah besar, maka saya akan selalu mengulang Mazmur 23 di dalam hati saya. Dan stres itu hilang dengan sendirinya. Setiap ayat adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Dan adalah nasihat Tuhan untuk kita. Dan izinkanlah mereka untuk mengubah hidup kita. Mari kita awali hari ini dengan membaca buku kasih itu. Alkitab, kata Ellen White, adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Seakan-akan kita dapat mendengar dia dengan telinga kita. Pelajarannya harus dianggap sebagai audiensi dengan yang maha tinggi. Jadi Ellen White mengatakan bahwa kita sedang beraudiensi, sedang berbicara bersama dengan Tuhan di hadapan kita. Kita tahu orang-orang berebut untuk beraudiensi dengan Presiden Jokowi. Sementara kita sebetulnya bisa beraudiensi dengan Raja semesta alam melalui meditasi dengan Alkitab setiap pagi. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita lama tentang seorang profesor fisika yang memberikan hadiah ulang tahun pernikahan kepada istri yang sangat dicintainya. Dan saat istrinya membuka bingkisannya, hadiahnya, dia kecewa karena isinya adalah sebuah buku fisika yang berjudul Quantum Physics. Dia lemparkan buku itu di lemari dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Beberapa tahun kemudian suaminya sang profesor meninggal dunia karena kecelakaan. Istrinya sangat sedih, kehilangan suami yang dia cintai. Dia menangis siang dan malam setiap kali dia ingat kepada suaminya. Dan tiba-tiba dia teringat dengan buku pemberian suaminya yang beberapa tahun yang lalu saat ulang tahun pernikahan. Lalu kemudian dia mulai mencari-cari buku itu. Dan dia ketemu buku itu sudah penuh dengan debu. Dan dia sapu, dia bersihkan. Dan kemudian dia mulai perlahan-lahan buka halamannya. Dan ternyata buku itu adalah karangan sang profesor, suaminya. Dan di bawah judul tertulis, "Buku ini saya dedikasikan untuk istriku yang tercinta." Alkitab ini adalah buku cinta Allah kepada kita. Mari kita baca dan izinkan dia untuk merubah hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati dan kita akan tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan. Mengakui Engkau adalah Khalik kami. Engkau telah memberikan kami firman Tuhan melalui Alkitab-Mu. Biarlah kami dapat jadikan itu sebagai buku yang akan mengubah hidup kami. Berkati jemaat ini dan biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang suka membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.